Pemirsa, dalam rangka menjalin silaturahmi, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Joko Sukoyo gencar terjun lapang. Selain membangun sinergitas terhadap semua leader pemerintahan dan internal institusi yang ada, Joko Sukoyo juga menemui banyak tokoh agama, masyarakat, dan tokoh seni budaya di Banyuwangi. Sosok Dandim 0825 yang baru menjabat 2 bulan ini juga familiar menyapa masyarakat. Satu di antara para tokoh yang dikunjungi yakni Maestro Gandrung Banyuwangi Temu Misti. Di rumah Mak Temu, Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Joko Sukoyo disambut sumringah oleh Mak Temu dan sejumlah seniman. Kebiasaan sebagai sosok warga yang memiliki karakter asli Osing, Mak Temu pun menghormati tamunya penuh kegembiraan. Di sini, menu hidang asli khas Banyuwangi berupa klemben kopi dan pecel pitik juga disuguhkan. Ya, menyenangkan. Bahkan di sela-sela gesah dan perbincangan menghormati tamu yang datang, Mak Temu tidak jarang menembangkan lagu-lagu mengiringi tari Osing Banyuwangi. Meski usia Mak Temu lebih dari 60 tahun, namun suaranya masih terdengar nyaring, merdu, dan bahkan mampu menghipnotis bagi yang mendengarkan. Menurut Mak Temu, syair tiap lagu yang dibawakan memang memiliki makna tersendiri. Tembang-tembang yang dilantunkan juga berupa puji-pujian kepada Sang Pencipta. Hingga tidak jarang, bila ada tamu yang datang dengan pengharapan baik, Mak Temu melangitkan doa dengan tembang-tembang. Layar ke mendung umbiak ombol yarang rengsa gara sekia arane yarang Tuhan agung kangat menggung nompak kereta. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Gusti Allah ngidami. Sebagai masyarakat Osing yang memiliki segudang adat budaya dan seni, Mak Temu dalam tiap temu bincang juga mampu menghibur lain orang dengan yang namanya wangsalan. Wangsalan sendiri bagi masyarakat Osing sebetulnya dikenal sebagai pesan yang menggambarkan buruk baik bagi perjalanan tiap insan kehidupan. Celana cemeng landi kotak-kotak, malah itu panganane duren. Kadung wis seneng kang wani tekad, guru mati aja leren-leren. Mani. Goreng kopi aja kari mateng, kadung mateng akeh pecahe. Atine golek laki aja milik kang jantung. Wong jantung akeh tingkahe. Benar. Ya, tak terasa. Setelah hampir 1 jam lebih, Joko Sukoyo Dandim 0825 Banyuwangi yang suan bersama istri dan putrinya di rumah Maestro Mak Temu tersebut, di tempat ini jurus adat pamungkas asli Osing pun dikeluarkan, yakni dengan selamatan atau makan bersama dengan menu hidang pecel pitik yang sebelumnya disertai dengan doa-doa baik yang dilangitkan.
Setelah makan siang bersama atau selamatan, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Joko Sukoyo juga berkesempatan menjujuki sejumlah tempat makam, situs, dan petilasan para tokoh yang dijadikan leluhur bagi warga asli Using Kemiren Banyuwangi. Seperti di makam Mbah Semi ini misalnya. Tempat lokasinya berada di wilayah daerah Cungking atau tepatnya di belakang kantor Kelurahan Mojopanggung Banyuwangi. Mbah Semi ini menurut Mak Temu dulunya adalah sosok seorang penari gandrung pertama setelah gandrung laki-laki atau gandrung marsan. Mak Temu sendiri mengaku sebagai salah satu muridnya yang belajar mentauladani dan memahami bagaimana menjadi seorang penari gandrung kepada Mbah Semi yang harus mampu tidak hanya menari namun juga bisa membawa ruh atau nilai seni itu sendiri di mata banyak orang. Di tiap momen Hari Seni Banyuwangi, makam Mbah Semi sering menjadi tempat rujukan warga, terutama bagi anak-anak sekolah atau para pelaku dan penari gandrung Sewu Banyuwangi. Dan hingga kini, makam Mbah Semi terawat dengan baik oleh pemerintah desa di bawah pepohonan rindang yang menyejukkan. Tidak seberapa lama setelah melangitkan doa di makam Mbah Semi, Mak Temu dan Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Joko Sukoyo kemudian menuju petilasan Buyut Cili di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah. Di tempat ini, siapapun yang datang harus melalui perkampungan yang namanya kampung atau adat Using asli Banyuwangi. Menuju lokasi petilasan Buyut Cili dari jalan desa setempat atau kantor desa Kemiren butuh waktu 10 hingga 15 menit. Meski agak jauh, namun perjalanan yang ditempuh juga menyenangkan. Tidak hanya disuguhi panorama dan alam desa yang asri, namun juga diindahkan dengan melalui keakraban sapaan masyarakat adat setempat serta segudang ornamen rumah adat yang ada. Di kanan kiri sudut kampung desa Kemiren ini, memang ada banyak pemandangan yang berbeda dengan kampung lain yang ada di Banyuwangi. Bangunan rumah joglo adat Using, alam, gunung, sungai bisa membuat mata yang memandang terasa sejuk. Sederet rumah adat Using yang ada juga bisa membuat siapapun yang melihat ingin menghampirinya. Kampung Kemiren ini memang sengaja didesain sedemikian rupa sebagai desa seni adat Using oleh pemerintahan setempat, yang dimana di tiap momen hari jadi Banyuwangi atau bila ada tamu wisata bisa menjujuki desa Kemiren ini. Pagelaran kegiatan seni dan sejumlah adat tradisi juga digelar di desa ini. Ya, hingga perjalanan waktu 15 menit menuju petilasan Buyut Cili ini tidak terasa. Tiba di lokasi petilasan Buyut Cili, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Joko Sukoyo yang diantar Mak Temu, sang maestro gandrung Banyuwangi, kemudian masuk di lokasi rumah gubuk yang terbuat dari kayu dengan atap ilalang, di mana di dalamnya ada tetenger yang disebut masyarakat luas dinamai petilasan Buyut Cili. Buyut Cili sendiri oleh masyarakat Kemiren diakui sebagai leluhurnya. Dulu Buyut Cili adalah sosok tokoh yang juga punya peran mewarnai dan mempertahankan adat Using Banyuwangi. Masyarakat Using dalam kehidupan sehari-hari dikenal memegang teguh nilai-nilai filosofis dari adat istiadat mereka sebagai identitas dan menjaga kesadaran untuk mempertahankan budaya dan jati diri. Hingga sampai sekarang, tiap hal dan kegiatan oleh sekumpulan masyarakat setempat selalu dilakukan secara bersama-sama, bekerja sama, gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.